Lu dikasih satu permintaan mau makan apa? Karena nih lu udah misalnya udah aduh, jam 2 gua harus meninggal nih. Sopan banget lu. Oh, gua pernah pengen meninggal tau Gedi. Kenapa? Nggak pengen meninggal sih, kayak serasa udahlah nggak apa-apa, gue meninggal di gunung ini nggak apa-apa gitu. Wah gila lo. Oke, berarti Angga ya tadi. Kenapa lo suka Angga? Karena Angga tuh bener-bener yang cool banget. Sumpah cowok cool Indonesia tuh menurut gua Angga Yunanda. Lo pernah terlibat satu proyek sama dia? Pernah. Dia tuh kayak cuman gini dong. Ih, bener-bener damage-nya tuh dapet banget. Cuma nggak ngomong dia. Terus kayak dia ngomong, Harafa, wah anjir. Kenapa tuh, kenapa? Meleleh banget gitu dipanggil, gue jadi salting deg-degan gitu. Padahal kayak biasa aja nih cowok. Menurut lo cowok artis yang paling ganteng di Indonesia siapa? Di Indonesia, jangan Korea. Nah, kalau untuk Indonesia gue suka cowok-cowok kayak Vino G. Bastian. Oh, Vino G. Bastian yang followingnya cuma atu. Padahal dia punya second akun. Nggak ada yang tahu kan. Nggak ikutan ya gue. Canda Bang Vino. Ngomongin soal cowok, Hah? hubungan asmara dan perbucinan. Lu kriteria cowoknya kayak apa sih, Ge? Sabar dong, kan gue yang punya channel. Oh iya, gue pengen tahu soalnya, Ge. Abis ini. Mungkin karena lu nggak ada yang tahu kan kriterianya Gia juga dan lu pengen tahu. Ya, lu tanya ya, Makanya lu makanya. nonton ini. Dah, kriteria cowok gue itu. Nono lihat Ge, cowok-cowok yang di situ. Ih, udah bilang mau memantaskan diri. Hai, Pak. Cowok idaman gue sebenarnya gue kalau misalnya di real life, ini nggak muluk-muluk. Apa? Kayak yang gue bilang, gue fobia cowok ganteng. Jadi cowok-cowok gue, ya mohon maaf ya mantan, bukan yang mau bilang gak ganteng. Tapi itu kan relatif ya. Iya. Itu kan relatif gitu kan. Maksud gue cowok mantan-mantan lu jelek. Enggak, menurut gue manis, keren, Oh, tapi nggak ganteng. selera kan. Siapa tahu di mata lo ganteng, tapi di mata gue ya udah keren aja gitu. Oh, jadi lu nggak pernah muji dia, ih ganteng pacaran. Terus gue suka cowok yang sabar. Sabar tuh dalam artian dia bisa ngertiin gue, bisa ngelengkapin gue gitulah, Fah. Lu tau gak sih, kayak kita kan sekarang kita kerja, stres apa segala macam. Nah, gue butuh hubungan yang gak nambah-nambahin beban gue gitu loh. Malah kalau bisa nih cowok ngebantuin gue ngejalanin apa yang gue jalanin, saling support kayak gitu loh, Fah. Gue Sabar sama nggak ganteng. apa? Tuh cowok-cowok di situ tuh udah siap banget, Ge. Abang-abang itu udah. Nggak, gue Gimana Bang Ucup? Citra? Gue soalnya jarang banget pacaran sama Tapi lu orang yang baru nggak, Min? PDKT. Tapi lu kalau sama cowok kaya gimana? Oh, harus dong. Maksudnya gue aja sebegininya mencari uang untuk diri gue sendiri. Iya, benar. Ya kan? Suami itu kan tugasnya menafkahi istri. Benar. Masa duit gue lebih banyak dari cowok gue? Gue yang Iya. nafkahin, gue yang laki. Iya, masa Iya ntar kan? punya anak, bapaknya bilang, tuh minta sama ibu kamu. Ya, aneh bener. Makanya gitu. Jadi aku nggak menuntut aku harus dapat orang yang udah bener-bener tajir, melintir, udah di atas nih. Kalau bisa aku temenin dari bawah. Oh beneran mau? Mau. Jadi nol? Dari nol, nggak apa-apa. Jadi suksesnya Citra, berasa manis naruh bareng-bareng. Citra. Tapi kalau misalnya udah ada yang mapan dan mau sama aku juga nggak apa-apa sih. Oh, iya sih, diutamain sih yang mapan. Bukan gue yang ngomong, Arafa. Pak, gue tuh dari tadi mau nanya, ini ngomongin perbucinan nih. Lo pernah ngelakuin hal terbucin apa sama cowok lo? Paling apa nih, minta balikan paling nggak, ngemis-ngemis minta balikan. Udah, sekarang lo yang bukan teman gue lagi, Pak. Ini jujur kan? Sumpah? Iya, gue pernah kayak ngemis-ngemis gitu minta balikan, gue juga nggak tahu. Padahal Seorang tuh Arafa Rianti mengemis kepada laki-laki untuk balikan tuh apa? lu apaan? Bucin? Lu pernah bucin? Lo jangan nanya balik gue, dan ini gue yang punya channel. Enggak, lu nggak pengen kan ditanya-tanya tentang bucin. Padahal lu ternyata bucin banget. Geng, orang-orang kan di sosial medianya tuh yang kayak nggak kelihatan perbucinan gitu-gitu. Aslinya tuh bucin Nasi banget, Padang biasa kayak enak banget ya, bumbunya apa? Gue kalau punya cowok bucin. Iya kan? Gue pengen banget ada cowok gue di samping gue gitu. Oh iya. Yang selalu ada. Tapi maksudnya nggak selalu ada yang gimana-gimana. Maksud gua kayak yang selalu nemenin lu kemanapun, Nggak juga sih ya. antar jemput, Nggak juga kayak gitu. Maksudnya nemenin gue. teleponan 16 jam. Itu gue pernah. Sumpah. Sampai di bawah tidur teleponnya udah dibiarin aja nyala gitu. Bangun-bangun masih nyala tuh telepon. Iya, teleponan 16 jam. Tapi itu waktu LDR. Gimana bahagianya cowoknya mendengar suara imut itu 16 jam?
udah tidur suara ngorok apa segala macem kan. Wah indah banget tuh. Dan gue selalu dapet cowok yang bucin banget sama gue, kayak bener-bener. Iyalah, siapa yang nggak bucin sama lu? Bukan, karena gue tuh kan orangnya paling takut mau naksir sama orang. Takut banget Pak, gue mau naksir sama cowok, kayaknya cowok cakep banget, terus mau gue deketin, gue spek nggak pernah. Mau dia Karena secakep, kenapa? Insecure apa gimana? bukan, mau dia secakep apapun, gue nggak mau. Ya bukan, ya gue cewek sih, gue nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang ini udah nggak berlaku, tapi gue cewek, gue ngerasa kayak gue nggak mau agresif duluan ke cowoknya gitu. Bukannya gue nunggu cowok juga, tapi ya udah, gue bukan tipikal orang yang mau naksir duluan. Gue takut kalau misalnya gue naksir, gue kepengen tau dia udah punya cewek atau dia nggak suka sama gue, daripada gue sakit hati, iya kan. Nah makanya gue sering banget pacaran tuh kalau udah kenal lumayan lama. Daripada lu malu ya. Ini masa cakep-cakep gue ditolak. Enggak gitu. Gue nggak pernah. Lo pernah nembak cowok nggak? Ya, Tapi pernah ngajak balikan? pernah. Gue emang sebodoh itu gengs dulu. Wah, sekarang kan lagi rame banget di sosmed. Cewek-cewek bucin. Mati-matian nih bucinnya. Cowoknya selingkuh. Menurut lo gimana tuh, Pak? Menurut tuh gimana tuh? Kalau masalah kayak gini-gini nih, lu jangan nanya ke gue, Mario Teguh kayaknya. Gue juga nggak tahu salah siapa. No, Fitra ngeliatin gue jadi takut. Takut gue. Lo kenapa kemarin selesai? Nggak cocok gue kalau gue nih kadang-kadang nih kayak kalau pacaran gitu-gitu ya, gue tuh selalu curhatnya tuh sama orang-orang yang terdekat, terus habis itu sama orang-orang yang menurut gue pengalamannya lebih banyak gitu. Oke. Gue suka curhat gitu ke Bang Radit. Kalau nggak pernah curhat sama gue, berarti gue nggak pernah berpengalaman. Curhat kalau kita lagi itu kan malam-malam. Gue juga tahu aib lu. Ceritain. Terus biasanya lo cerita apa aja sama Bang Radit? Udah gue alihin aja deh, cari aman gue. Terus. Kata Bang Radit kayak ya udahlah, udahan aja gitu-gitu. Kalau Bang Radit bilang kayak gitu, gue tuh kayak yakin gitu. Kayak, Tapi kan siapa tau Bang Radit cuman akhirnya ada penerus jomblo gue karena dia udah gak jomblo lagi kan. Enggak sih, karena omongan dia tuh logika banget gitu loh, Ge. Nah, kalau gua ngomong sama temen itu kayak perasaan gitu. Pakai perasaan, teman-teman gua kan kayak cewek-cewek kayak kita-kita. Tapi kalau dia itu logika banget yang dimainin. Jadi gua suka aja gitu sama Bang Radit. Jadi kayak omongan dia tuh selalu kepake gitu di kehidupan gua. Makasih ya Bang Radit, kau adalah guru dalam percintaan. Next gue ya Bang Radit. Next aja lo harus gituin Gea sih. Tapi gue kayaknya sama Bang Radit minta comblangin dulu deh sebelum konsultasi soal cowoknya. Comblangin ke siapa nih? Siapa kayak? Adiknya gak Gak berani gue. Udah, kalau gue sekarang mah kalau nggak cocoknya di apa sih, di waktu atau di prinsip, di pembahasan banyak Ge. Padahal rame banget loh di berita. Gue tiap buka Line Today lah, scroll explore lah, ini dia sosok pacar Ara Fahrianti, ternyata seorang gitu. Nggak tahu, udah nggak sehati aja mungkin. Siapa yang mutusin? Gua. Udah lo jadi teman gue lagi sekarang. Dia tuh kalau kita misalnya bucin atau nggak kayak gimana dia tuh ada agak kesel gitu gengs. Jadi tuh ada kayak lagunya Mawar Eva. Dia tuh yang kita tuh kayak suka nyanyinya gini, kamu yang minta maaf walau ku yang salah. Agak cewek-cewek nggak tahu diri ya. Sebenarnya tuh ngebucin ke satu orang tuh nikmat banget ya sih. Iya benar, indah banget rasanya. Dan maksudnya setia sama satu orang. Namanya cinta itu kan nggak melulu tentang bahagianya doang kan. Pasti ada ups and down-nya. Terus lu nggak deg-degan, lu nggak deg-degan gitu. Kalau selingkuh kan lu deg-degan mulu kan. Iya, nggak tenang. Kayak gitu, HP lu dipegang begini dikit aja udah kayak anjir lah. Oh bener kan. Berarti lo tipikal yang kalau pacaran itu tuker-tukeran password HP nggak? HP-nya boleh dipegang. Lu jangan-jangan iya ya. Nih ya, gue kasih tau ya, gue pernah punya cowok yang dengan senang hati login Instagramnya di HP gue. Terus dengan senang hati kasih semua password sampai ke password emailnya, password serius apa? Iya, password ATM-nya, apa segala macam. Cuman gue kan karena anaknya kayak ya gue punya pacar tapi gue belum punya suami, jadi gue tidak akan mengganggu privasi lo karena gue juga nggak mau diganggu. Nah gue nggak mau ngasih yang gitu-gitu ke dia. Jadi benar-benar bucin cowoknya. Kayaknya gue kalau jadi cowok juga sama lu kayak gitu kan. Gue kasih semua IG gue. Tapi kalau gue jadi cowok gue yang itu kayaknya gue mundur sih Pak. Gue terlalu banyak mau, tapi ya nggak tahu lah. Pak, apa kesalahan cowok yang paling nggak bisa lo maafin? Selingkuh sih. Selingkuh ya? Ada lagi nggak selain selingkuh? Nggak ada.
Kalau Lu? gue 2 tuh. Bohong sama Iya, selingkuh. maksud gue bohong juga. Gue Wah, juga gue benci dulu. banget tuh kalau cowok udah bohong. Kayak Iya, iya. kalau dia bisa bohong sama satu hal kecil, dia pasti bisa dong bohong sama hal gede lagi. Benar. Bohong tuh kesel banget, apalagi bohong terus kita obrolin, kita tanya-tanya lagi, ternyata dia ngaku gitu. Ih, kesel banget gak lu? Ngomong-ngomong selingkuh, lu pernah selingkuhin nggak? Pernah lah ya kali. Gue alhamdulillah belum sih. Iyalah, siapa yang mau selingkuh? Enggak juga. Tapi lu pernah selingkuh gak? Lo harus tahu gue tuh Lu galak. pernah selingkuh ya, Ge? Kelihatan sih muka fucker. Kelihatan kan guys, kayak istri pertama sama istri kedua tuh beda gitu. Mukanya. Enggak selingkuh, bukan selingkuh. Tapi mendua. Ya. Enggak, lo pernah diselingkuhin berarti? Pernah. Pernah selingkuh enggak? Nggak pernah. Serius? Serius. Baik banget tuh temen gue. Bangga banget gue. Enggak laku gua soalnya gitu. Enggak selaku lu gua, Ge. Enggak gitu, Pak. Apa rasanya diselingkuhin? Ya, sakit hati, Ge. Mana ada rasa diselingkuhin tuh. Ya seneng, bangga gue bisa diselingkuhin. Pencapaian apa gue seneng diselingkuhin? Cowok lo tuh cowok yang tipe kayak gimana sih sampai lo bisa diselingkuhin seorang lo yang lucu, yang setiap hari kalau gue sama lo bawaannya ketawa mulu, terus bisa selingkuhin lo tuh sejak Coba nih dia nih nonton nih. tolong Jahat lah. ntar lo DM gue share ke dia. Jadi tuh kan gue dulu sama dia satu sekolah gitu kan, sering bareng gitu-gitu. Terus habis itu gue lulus. Pas gue lulus, dia nggak bisa gitu loh, kayak LDR gitu, kayak udah nggak pernah ketemu setiap hari di sekolahan. Akhirnya dia selingkuh sama adik kelas, ya udah, sama temennya dia satu angkatan. LDR tuh memang Emang LDR tuh nggak bisa guys, beneran menurut aku sih, nggak tahu. sulit sih, sulit. LDR tuh sulit. kan? Gue pernah LDR 2 tahun nggak berhasil juga tuh. Nggak berhasil. Nggak berhasil sama sekali. Sedih guys. Pak, gue udah ngebahas banyak banget. Sekarang gue pengen ngebahas the real lo as a stand up comedian. Arafah. Arafah tuh kan seorang stand up comedian. Kok gue jadi takut ya kak? Lu kayak nanya sama, bukan nanya Enggak. sama Arafah. Lu kayak lebih ke Mbak Najwa. Lo kan selalu kelihatan ceria gitu, di mana-mana kayak ngebawa kebahagiaan, terus kayak lo suka ngelucu, ngelawak gitu lah. Apa sih hal yang sampai bikin seorang Arafah yang seceria itu bisa sedih? Apa ya? Sebenarnya gue sedih. Oh iya. Karena gue stand up aja itu ceritain kesedihan kan. Tapi emang karena mungkin menurut orang kan suatu kejadian yang ngenes itu lucu ya. Orang emang suka ya Suka. menertawakan penderitaan orang lain yang mau Bener. Jadi emang pasarnya ada gitu buat kayak ih lucu banget nih orang. Padahal itu dia lagi ceritain kesedihan. Kalau Gitu lo kan. apa sih yang paling bikin lo kayak gue sedih banget nih gitu? Palingan kalau apa ya, nggak produktif sih gua gitu. Iya, misalnya dia Luar biasa banget kesedihannya ya. Iya, Bukan gitu. karena apa-apa. karena kalau gua nggak produktif gitu, keluarga gua nggak makan, jadi gua sedih kan. Nggak ada buzzer, nggak ada itu, gua ya nggak ada iklan gua jadi sedih. Pastilah ya. Apalagi kalau nggak produktif kan, itu sih Ge. Itulah ya. Berarti memang Sama seorang paling- wanita karir yang dedicated gitu. Kesedihannya kalau misalnya masalah pekerjaan doang. Nggak ada, tapi lo nggak ngalamin kan kayak yang gue alamin, kayak di iniin haters lah. Hater sih, sumpah itu Ada, parah. oh, Ada sekarang mah Lo ada haters, Pak? Ada. Waktu itu gue pernah kena haters gitu dari salah satu orang. Oke. Yang banyak gitu fansnya. Oke. Lu sumpah nik banget Ge, kata gue. Ada apa nih dengan akunku diserang? Gerah. Terus lo down tuh pertama kali lo punya Down haters. banget sumpah. Gak punya haters sih, kayak salah ngomong gua. Oke. Sebenarnya itu nggak salah-salah banget ya Ge. Mungkin karena fansnya lebih ke gimana gitu langsung Cowok kayak nih pasti. cewek. Oh, gitu. cewek. Ya udah, akhirnya gue minta maaf gitu-gitu. Gila lo sampai Haters. ngalamin minta maaf kayak gitu, Pak. Haters tuh emang benar-benar bikin ngedon. Kalian sumpah dah. Kalian kalau punya haters gitu ya, pasti itu tuh kayak kebawahnya tuh setiap hari gitu. Kepikirannya tuh kita setiap hari gak sih? Iya. Terus bawaannya kayak pengen klarifikasi aja, padahal ngapain? Iya. Ngabisin tenaga juga. Walaupun gitu kan. banyak yang bilang kayak misalnya artis-artis gede, ya udahlah, diemin aja haters mah, nanti angin berlalu. Itu tuh sebenarnya enggak. Itu cuma dipikirin sama dia. Bener. Gue ngerasain sih itu tadi mental breakdance. Iya bener, mental breakdance kita guys. Mental kita joget-joget. Itu ya paling yang bisa bikin seorang lo sedih. Terus kalau misalnya ngomongnya sedih-sedih, pernah gak sih lo ngerasa kayak hidup gue susah banget gitu, terus ini titik terendah gue nih, udah gue udah paling rendah deh, gue harus ngapain, gue nggak tahu nih. Titik terendah.
Nggak ada sih. Anjay. Optimis banget ya lo, Pak. Emang sepercaya diri itu gue sama dunia ini. Gue nggak titik terendah, gue nggak pernah ngerasain titik terendah di dalam hidup gue sih. Belum ada sih. Belum ya, lo masih bisa ngelanjutin. Ya karena kayak gue tuh kayak selalu berpikir ini pasti berlalu gitu. Ini pasti bisa terselesaikan gitu. Walaupun emang agak lambat tapi pasti bisa gue lalui gitu. Satu poin nih menurut gue dari Arafah, pokoknya apapun yang terjadi di dalam hidup kita mau nggak mau kan harus kita hadapin, harus kita laluin aja gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kayak udah terpuruk nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pokoknya dijalanin aja terus ya. Usahain apa yang bisa diusahain, produktif yang gitu-gitu. Luar biasa. Ingatlah kita harus semangat, karena kalau kita nggak semangat ya nggak ada yang kayak mau sama kita gitu. Wah, lu lemes gitu badan lu, siapa yang mau main sama lu? Nongkrongnya harus semangat guys. Males banget ketemu orang yang vibes-nya malah negatif gitu kan, drop banget. Hai bro. Lemes gitu ya kan. Udah kalau gitu kasih gue dulu dong 1 atau 2 beat stand up lo. Apaan nih tiba-tiba minta stand up lu? Lah kan lo profesional. Kebetulan Citra punya emang. Tra, tolong Tra. 1-2 aja. Gak ada kayak lu, jangan tipi aja gua wanti-wanti nggak mau stand up, lu tiba-tiba langsung 1 kalimat 2 kalimat aja. Gak ada yang udah pernah lo bawain. Oh ya, gua kuliah di UIN. Oke. Gua seneng banget karena menurut gua itu kampus yang selalu menang. Karena namanya UIN. Lu ketawa karena ngejek ya, Ge? Menghormati doang kan, menghargai aja biar besok mau lagi gitu. Mau ngobrol baru lagi. Oke deh, Pak, kalau gitu udah ngobrol banyak tadi tentang Arafah. Sekarang satu lagi gue pengen ngajakin lo buat main jawab cepat. Oke ya. Jawab cepat ya, Pak ya? Iya. Lebih muda atau lebih tua? Lebih tua. Lebih tua. Peluk atau cium? Peluk. Dikasih bunga atau dikasih coklat? Dikasih ya elah, nggak dua-duanya. Kasih duit? Coklat aja, coklat. Oh, coklat. Pasangan cuek atau pasangan posesif? Cuek. Oh, besoknya cuek. Ya orang posisi males gua. Tapi enak banget tau diposesifin, kayak gemes gitu. Ayo udah boleh deh. Cobain. Oke. Good boy atau bad boy? Good boy. Wow, oke. Pasti lu milihnya bad boy kan? Ada tantangannya gitu. Menaklukkan bad boy. Cowok misterius atau cowok humble? Humble. Ngomongnya misterius. Enggak, capek ya membaca-baca. Iya, males. Okay. Mendingan yang humble. Komitmen atau jalanin aja deh dulu? Jalanin dulu. Ujung-ujungnya gak ada status. Iya. Nggak pacaran tapi putus. Iya. Lebih sakit daripada orang pacaran. Telepon atau chat? Telepon. Pasangan agresif atau pasangan kalem? Kalem. Wah, oke, baiklah. Lu agresif ya? Iya, kayak lu kebalikan gue banget. Emang temen tuh kayak gitu emang. Tapi nggak apa-apa, kita nggak akan berebut cowok. Iya. Kan Karena banyak beda. tuh, kasusnya Beda. sekarang kan banyak tuh direbut sama teman sendiri. Siapa tuh? Kita mah makannya nasi padang, bukan makan temen ya. Cerewet atau pendiam? Cerewet. Uang atau cinta? Uang lah. Lu ketawa kayak gitu kan harus setuju kan? Gue pengen dua-duanya. Gak bisa pilih gue. Wah, digantungin atau ditinggal? Digantung. Kenapa? Ya karena ditinggal lah sedih banget gua. Kalau Kalau digantung kan gua masih kayak nerka-nerka, ini gua maunya diapain sih? Maunya diapain sih? Oke, baiklah. Balikan atau cari baru? Cari yang baru. Tapi lo minta balikan sama mantan lo Dulu tadi. emang waktu masih stupid-stupidnya. Oke, yang terakhir, cewek menyatakan cinta duluan atau lebih baik menunggu? Nunggu. Oke, udah dijawab semua sama Arafah. Kalau gitu kita udah makan, udah ngobrol banyak tuh, banyak banget yang gue juga baru ngulik nih tentang Arafah hari ini. Thank you so much Arafah. Padahal dia udah tahu juga. Pokoknya next kita ngobrol-ngobrol lagi ya, ajarin matematika tadi Iya, kan. sempoa, karate, semua. Bisa gua. Oke deh, kalau gitu thank you so much for watching, gengs. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Channelnya Arafah juga ya, ada konten banyak deh di channelnya Arafah. Kalau gitu thanks for watching lagi. And bye-bye. Dadah.